Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarjari Atmal. Saya akan melanjutkan part selanjutnya ya. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan tabel sorting dan menemukannya. Itu ada part 1 dan sekarang kita beralih ke part 2 ya. Di sini PC1 dan PC2 itu tidak bisa mendapatkan DHCP server. Kita lihat di sini ya. Jadi di jaringan itu terdapat dua router, router 1, router 2, lalu router 1 terhubung dengan multi-layer switch ya, yaitu D1 jika di soal, dan multi-layer switch ini terhubung dua PC dengan dua PC, satu dan PC 2. Lalu sini router 2 itu berfungsi sebagai DHCP server untuk jaringan IP versi 4. Nah, sementara itu PC1 dan PC2 itu dikonfigurasi ataupun di DHCP-kan nanti untuk secara otomatis menerima DHCP dari si router 2 seperti itu. Jadi saja tujuan utamanya adalah agar kedua PC itu bisa memperoleh alamat IP dari DHCP server dengan seluruh perangkat menggunakan password Cisco 1234 dan jika dibutuhkan menggunakan username admin. Lalu setiap perangkat di bawah metodenya dan disimpan menggunakan perintah write. Oke, baik. Di sini di sini saya sudah mulai topologinya ya, yang sebelumnya digunakan pada part 1 ya. Jadi di sini si router 2 ini sebagai DHCP server, dan jika si PC ini ingin mendapatkan si DHCP ya, IP secara otomatis dia harus melewati multi-layer switch dan juga router 1 terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini. Sini saya sudah melakukan konfigurasi ya. Mari kita lihat bersama-sama. Lihat show running config. Oke, baik. Sini apa saja yang sudah saya config ya. Yang pertama hostname R2 ya. Lalu enable secret Cisco 12345. Lalu tentu saja excluded address ya, IP yang dikecualikan. Lalu IP DHCP pool, nama DHCP-nya. Lalu saya mengkonfigurasi networknya, default routernya 10.10.10.1, mengarah ke sini ya. 10.10.1 itu mengarah ke sini ke default gateway. Lalu default router ya. Lalu DNS-nya saya kasih 88, domain name-nya ccm4live.com, IP versi 6 unicast routing. Nah, di sini IP versi 6 juga dibuat ataupun diberikan secara DHCP ya. Jadi di sini saya juga membuat trafficnya, nickname, DNS servernya, IP versi 6, domain name-nya seperti itu. Jadi saya juga buat IP versi 6-nya. Oke. Di interface Gigabyte 00 yang mengarah ke atas ke bawah ke router 1 itu saya berikan deskripsi bahwa ini mengarah ke router 1, IP address, lalu subnet mask, IP versi 6-nya,
sesuai dengan tentu saja sesuai dengan addressing table ini ya. Oke, selanjutnya interface GB001 tidak saya ini ya, karena tidak digunakan. Lalu IP root ini di defaultkan, lalu ini mengarah ke 20.1. Lalu IP rootnya yang versi name saya juga berikan. Bannernya saya berikan di router 2. Saya berikan nama atau keterangan bahwa ini adalah digunakan sebagai DHCP server. Lalu saya login LANVT04, saya login. Oke, ini adalah konfigurasi pada router 2 ya. Selanjutnya pada router 1. So running config. Kita lihat apa yang sudah saya. Nah, yang pertama tentu saja hostname ya. Lalu enable secret, username, admin, secretnya sama, Cisco1234. Nah, IP domain lookup, interface loopback ya. Saya di sini memberikan IP loopback sebagai berikut ya. 209.165.200.225 ini subnet masknya. IP versi 6-nya, lalu 00 yang mengarah ke atas ya. Yang mengarah ke atas DHCP server saya berikan IP 20.1, subnet masknya 124, IP helper address-nya 10.10.20.254. IP versi 6-nya, lalu interface yang mengarah ke switch itu saya berikan deskripsi bahwa ini mengarah ke switch atau VLAN 10. Saya berikan IP address, subnet mask, IP versi 6-nya, lalu IP root-nya yang mengarah ke back dan 10.10.22.54. Nah, sini bannernya bahwa ini router 1 ya. Lalu link console 0, passwordnya, dan login lokal. Oke, itu yang berada di router 1. Nah, yang di switch enable Cisco 12345. So running config. Kita mulai dari bawah ya. Di sini saya login LAN VTJ 04 transfer telnet. Lalu banner MTD-nya, default gateway-nya 11.11 ya, mengarah ke sini. Lalu IP versi 6-nya sesuai dengan table addressing tadi ya. Addressnya, lalu ini yang port yang digunakan yaitu port 23, 24 dan juga 11 itu dikasih akses sweetport akses mode akses WLAN 10 ya. 11 nah ini. Lalu username admin, template secretnya, secretnya sama saja 12345, hostname-nya D1. Oke. Baik, sekarang kita cek ya apakah DHCP-nya itu berhasil ataupun tidak. Di PC1 pilot PC2 juga pilot, tapi versi 6-nya berhasil. Di versi 6 juga berhasil. Ke atas sudah, ke bawah sudah, samping sudah.
itu sudah semua. Kita cek roadmap. Kita coba ping. Ceknya bisa, berarti aman di fitur satunya aman. Coba kita pesan bisa. Sini bisa. G66 G61. Baik, seharusnya IP address itu digunakan untuk meneruskan DHCP ataupun protokol lain. Berarti balik ya, kita coba klik terminal, lalu kita masuk ke tugas grafik 00. Coba kita pindahkan, copy, sedang sheet. Kita pindahkan ke arah suite.
Kita coba lagi. Masih Aviva. Sukses ya, ternyata hanya terbalik, harusnya di G0001 di 00. Oke, DCP versi 4 aman, versi 6 aman. Baik, selanjutnya kita beralih ke part 3 ya. Ke part 3 di sini. Part 3 itu jadi dalam topologinya ya. Bisa kita lihat masih sama dengan dua router, satu multi layer switch dan juga dua PC ya. Di sini PC 1 dan 2 itu eh, nantinya di setting di ACP ya, di versi 6 ya. Untuk menggunakan metode SLAC, stateless configuration, satu itu berperan sebagai router yang mengirimkan router advertisement agar PC 1 dan PC 2 itu dapat membentuk alamat IP versi 6 secara otomatis. Sedangkan router 2 itu berfungsi sebagai DHCP versi 6 servernya gitu. Yang menyediakan informasi tambahan seperti DNS server. Dengan konfigurasi ini seharusnya PC 1 dan 2 bisa mendapatkan alamat versi 6 SLAAC sekaligus menerima informasi DNS dari DHCP versi 6 server. Baik, kita langsung saja ke topologinya ya. Sini saya sudah mengkonfigurasi DHCP servernya, DHCP versi 6. Cisco 22345 running traffic. Oke, di sini tentunya saya mengkonfigurasi hostname ya, lalu enable secret Cisco 12345 sesuai dengan soal IP exclude address dari 1 sampai dengan 50. Lalu ada IP DHCP pool dengan nama LAN pool dengan tanggal 10 10 20 0 sampai 11 24. Default routernya 10 10 20 254. DNS-nya 888, domainnya lab lokal. Nah, ini IP versi 6, DHCP pool, DHCP 6 client. DNS-nya, lalu domain name-nya, username admin privilege-nya, itu versi 6 ya. Lalu interface Gigabyte 00 yang warna ke bawah ya. Saya kasih deskripsi link untuk R1. Lalu IP address-nya, IP versi 6-nya, IP versi 6 servernya, lalu bandroom MOTD-nya, dan console password-nya, lalu line PTY 04, login lokal, transport input SSL. Di sini di router 1 saya mengkonfigurasi tidak banyak ya. Tentunya hostname, enable secret, username-nya, lalu interface loopback-nya saya kasih IP, subnet mask dan juga IP versi 6-nya. Interface gigabit 00-nya ke arah atas ya. IP address-nya, interface gigabit-nya, versi 6-nya, BNOTD-nya tidak jauh beda dengan router 2. Lalu multilayer speed-nya,
PTY dan konsol 0, bannernya tidak jauh beda, VLAN-nya saya kasih IP versi 4 dan versi 6, lalu fitur mode akses kedua 3, kedua 4 dan ke 11, lalu username admin, hostname-nya, name secret, seperti itu ya. Jadi sekarang kita cek IP versi 6-nya ya, harusnya mendapatkan secara otomatis dari SLAAC. Kita coba yang bawah, fokus ke IP versi 6-nya ya, belum bisa. Kita cek servernya ini berapa. Apakah bisa di ping? Mana tadi? Apa kita perlu menambahkan order konflik? Nomor ke kiri 0, 1, tinggal terus confirm.
Kalau bisa. Bisa-bisa. Perlu enggak ya? Jadi di sini saya mencoba menambahkan versi 6 DHCP versi 6 and the other config flag itu berfungsi sebagai mengaktifkan server DHCP versi 6-nya stateless di router. Lalu yang stateless itu memberitahu kembali yang other config flag itu memberitahu perangkat di jaringan IP versi 6 itu bahwa ada informasi tambahan selain IP address. Lalu yang stateless itu dia mengaktifkan server DHCP versi 6 di router. Jadi server hanya memberikan informasi server ini memberikan informasi tambahan misal DNS ataupun domain name. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, successful. Kita coba yang ini. Successful juga. Oke. Sekian dari saya untuk part 1, 2, dan 3. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.